satu persatu ya. Kemudian saya lanjutkan hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun e-modul. Yang pertama, kompetensi yang ingin dicapai. Jadi dipilih kira-kira mana yang lebih urgent, itu kita pilih terkait kompetensi. Kemudian yang kedua, organisasikan dengan baik, urutkan topik. Jadi ibaratnya kalau kita membuat e-modul, kita seperti dulang anak-anak itu. Misalkan kalau sini buah apel ya Pak ya, kita nggak bisa kita kasihkan anak satu dua, itu nggak bisa ditelan semua. Kita potong-potong menjadi bagian kecil-kecil sehingga anak itu mampu menelan. Jadi tiap anak itu kan diferensiasi, nggak sama ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada cara mengukur hasil belajar. Sediakan di dalam e-modul, pengalaman saya sendiri Bapak Ibu, saya sematkan kuisis. Nah, di situ bisa membuat secara manual ataupun dengan ide. Jadi dengan kuisis tersebut anak-anak tahu, oh ini jawaban yang salah, oh ini benar. Selanjutnya saya sertakan juga word juga bisa disematkan di dalam e-modul. Nah, ada umpan balik dari rekannya, yaitu berupa padlet. Ada refleksinya, jadi ada masukan-masukan dari rekan yang lain. Yang terakhir, pendekatan untuk memproduksi modul by design atau by utilization. Bahasa Inggrisnya agak amburadul. Jadi kita bisa membuat sendiri dari awal ataupun kita memanfaatkan dari fitur-fitur yang lain. Manfaat e-modul, peserta didik dapat belajar dengan kecepatannya masing-masing, membantu mengembangkan potensi untuk belajar mandiri. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Peserta didik dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman, jadi di rumah pun bisa mengerjakan. Baik, itu saja paparan dari kami. Saya persilahkan monggo Bapak Ibu, mungkin dari paparan kami ada yang kurang atau mungkin silakan. Saya persilahkan Bapak Ibu. Luar biasa. Ada yang ingin bertanya? Monggo Ibu. Terima kasih Ibu, sangat bagus sekali, luar biasa, lengkap dan super komplit. Yang pertama mungkin saya ingin juga pencerahan dari Pak Alif, Mas Alif. Kalau yang seperti diberikan tambahan navigasi di daftar isi, itu sepertinya kalau kita mirip ini ya di MPI. Ya apalagi ada video, ada suara dan sebagainya, itu kan lebih mirip ke MPI. Jadi mungkin untuk bisa membedakan garis bawahnya e-modul itu tadi sepertinya Mas Arif tadi sudah menjelaskan bahwa halamannya berurutan. Ya memang begitu, e-modul halamannya berurutan. Bagaimana Mas Arif, mohon diperjelas lagi, apa ini juga termasuk MPI, ini juga termasuk e-modul atau harus berbeda atau bagaimana? Ya, ada yang menanggapi? Pak Ganteng silakan. Pak Komar Zaman. Kalau sepemahaman saya antara e-modul dan MPI ya Bu. Kalau e-modul ya sudah modul yang dijadikan sebagai modul elektronik, yang artinya memang sama seperti modul-modul seperti biasanya, dan di situ hanya satu arah. Kok menurut saya. Sedangkan kalau yang MPI itu nanti ada interaksi nantinya, dan MPI itu biasanya ada kuis, ada materi, soal materi, ada kuis dan lain sebagainya. Itu yang dalam pemahaman saya seperti itu. Bingung mungkin ya. Mungkin karena masih hari pertama, jadi kita sama-sama belajar, dan apabila mungkin dari kelompok kami juga istilahnya masih mindsetnya belum sama atau masih miskomunikasi,
Ya, kami mohon maaf. Jadi, monggo Bapak. Ya, oke. Ya, tadi yang Bu siapa? Bu Nur. Ya, Pak Ganteng. Ya, oke. Yang di belakang. Oke, perkenalkan nama saya Arifin. Pak siapa? Pak Arifin. Pak Arifin. Oke, Ya. dari Jombang. Saya dari sedikit apa saya yang miskonsepsi atau bagaimana. Tapi di situ kan dalam modul ajar, tapi nggak apa kan di uraian di slide itu uraikan dalam kertas plano komponen yang harus ada di dalam modul ajar. Iya, ya. Di situ kan modul, jadi nggak tahu ini yang bisa saya dalam nggak apa-apa. Cuman kan apapun yang disampaikan teman-teman kan luar biasa, itu juga luar biasa. Dan menurut saya MPI dan modul di mix juga nggak apa-apa, diapakan juga nggak apa-apa. Yang penting siswa suka senang gitu, nggak usah dibeda-bedakan. Kalau menurut saya di mix saja, anak kan senang anak yang random dia random, anak yang gitu. Jadi untuk kelompok ini luar biasa. Sehingga tadi saya kok kerjaan kami kelompok kami kok modul ajar ya kok beda, saya nggak apa-apa. Jadi apa yang beda itu kan luar biasa. Cuman biar mindsetnya sama nih Bapak Arif ini boleh nih di mix ini, pokoknya yang mau random mau apa biar anak mau asal klik pokoknya keluar gitu. Apakah harus ada pengertian khusus kalau ini modul harus begini? Apakah nggak perlu ada pakem, yang penting ini bikin anak seneng lah, intinya kan pembelajaran yang berpusat pada anak-anak gitu. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi di belakang. Ya, kalau alumni yang PGB begini, dinamis. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dian Kasari dari Banyuwangi. Bu Dia. Menanggapi tentang perbedaan antara MPI dan juga modul ajar. Tadi saya sempat ketika Pak Alif menerangkan bahwa MPI itu ada navigasinya, kemudian modul ajar itu modul elektronik itu secara berurutan. Itu saya langsung oh ternyata yang saya buat kemarin itu MPI ya, bukan modul elektronik. Kemudian dari proses belajar ini mungkin saya bisa menyimpulkan apakah ini bisa disebut dengan MPI, apakah ini bisa disebut dengan modul elektronik. Itu dari diri, karena tadi namanya adalah modul elektronik interaktif. Jadi jika Pak Ganteng tadi mengatakan jangan kalau modul cukup modul materi tanpa interaksi, tapi karena judulnya kita adalah modul interaktif, jadi saya rasa dan ini ketika saya mengerjakan pretest itu banyak hal-hal yang menarik hati saya. Seperti yang masih bikin saya penasaran ini adalah video pembelajaran interaktif. Kalau seperti biasanya saya buat itu kan hanya video biasa saya upload di YouTube. Nah dari pretest kemarin itu kok sebenarnya ini bukan video di YouTube ini, karena jawabannya benar adalah anak itu mengklik gitu kan. Nah itu sangat menarik sekali bagi saya ini. Untuk yang pertama itu ini Edukaplay itu sangat saya nantikan materinya. Jadi kesimpulannya, apakah harus sama antara MPI dengan modul interaktif? Bagi saya, pemahaman saya, kalau modul itu tetap berurutan. Kemudian, tapi tetap memunculkan yang namanya interaksi antara guru dengan siswa. Mungkin kalau guru dengan siswa lewat video pembelajaran next yang akan kita pelajari itu, kemudian juga bisa interaksi antara siswa dengan siswa. Mungkin di asesmennya nanti ada kerjasama, mungkin pakai quizzes atau Google Form atau yang lainnya, word wall mungkin. Nah, kemudian juga ada interaksi seperti yang dikatakan oleh kelompok di depan menggunakan Padlet dengan refleksinya. Kebetulan ide kami juga hampir sama.
secara garis besar dari kelompok yang pertama sampai kelompok ini saya rasa hampir sama semua. Nah seperti itu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Diah. Ya, ada lagi? Oh. ada tambah lagi? Sabar? Ya, boleh, boleh. Boleh kita akan